Assalamualaikum, balik lagi teman-teman di Octagon ID. Kita ngebahas fight tadi ya. Tadi gue pengen bikin video jam pagi tapi ngantuk banget teman-teman. Jadi malam nih gue baru bikin videonya untuk tadi ya, untuk ini Better BF versus Bivol. Pertama, war fight ya, war fight seru banget, full 12 ronde ya. Untuk prediksi kita kemarin meleset. Prediksi gue kemarin TKO ronde 10. Ternyata finish di 12 ronde, menang poin Better BF di majority decision. 114, 114, 115, 113 untuk Arthur dan 116, 112 untuk Arthur. Ya, untuk gue sendiri gue juga bikin ya. By the way, gue juga bikin untuk apa namanya? Scorecard juga ya. Gue ngitung beda 2 ronde, 115, 113, menang Arthur 2 ronde. Yang ngunci kemenangan sih di championship round ya, terutama ya di 3 ronde terakhir. Arthur bisa dibilang mengunci kemenangan. Beberapa poin yang pengen gue bahas untuk fight ini. Ntar gue udah bikin catatan tadi sih ya. Ada notes pertama. Tadi ya prediksi salah. Dan menurut gue bukan cuma gue ya, menurut gue bukan cuma gue yang salah karena mayoritas orang yang memprediksi fight ini kalau finish ataupun kalau KO itu KO Better BF, bisa KO di early round, ronde awal, bisa KO di late round. Kayak prediksi gue, KO ronde 10. Tapi salah ya. Ternyata nggak KO tapi poin. Tapi kalau prediksi orang, tadi kalau KO Better BF, prediksi orang lain juga temen-temen kalau menang poin tuh pada ngasih poin ke Bivol. Sedangkan ini menang Better BF dengan poin. Gue yakin ini sangat dikit ya untuk orang yang memprediksi bahwa Better BF akan menang dan menang dengan cara menang poin ya. Jadi bukan cuma gue yang salah, banyak kok yang salah teman-teman ya. Lanjut lagi untuk Better BF pertama ya. Menurut gue untuk di fight ini dia start selalu slow. Start to slow. Dia balik kayak kebiasaan lamanya dia untuk di fight-fight kemarin, fight-fight dulu dia. Karena kalau lu lihat fight-fight terakhir, terutama mungkin 3 fight terakhir yang mungkin di video kemarin pun sering gue mention juga. Fight dia lawan Anthony Yarde, fight dia lawan Callum Smith, fight dia lawan Vostik itu lumayan cepet untuk start di awal. Dia langsung advance, dia langsung menggunakan pressure-nya dari awal, nge-push lawannya ke tali, nge-push lawannya ke corner, baru tuh ya, baru ngelepasin kombinasinya pas lawannya di tali ya. Dan di sini kejadian nggak? Di sini pun kejadian, tapi kejadiannya itu baru mulai di sekitar setengah fight keduanya ya, mungkin dari sekitar ronde 5, ronde 6 baru mulai tuh kelihatan ya gimana Arthur ada urgensi untuk melakukan pressure ke Bivol ya, untuk mojokin dia dan baru bisa ngelepasin kombinasi di tali itu ya. Karena setiap fightnya di tengah Bivol menang ya. Setiap fightnya di tengah di mana diadu poin fighting, adu jab ya, itu menang Bivol. Di mana itu pun terjadi di ronde-ronde awal. Ronde 1, ronde 2, ronde 3 itu Bivol dapat bisa dibilang nyuri ronde ya. Di mana Arthur tuh masih belum bangun kayaknya ya, masih ngeraba-raba, masih nyari range. Bivol udah masih nyari range juga ya. Bivol masih nyari range juga, tapi dia udah ngelanding lebih aktif ya. Cuma gara-gara kalau aktivitas Better BF bisa dibilang ya ngasih beberapa ronde ya, mungkin 2 sampai 3 ronde awal gitu ya. Jadi agak sayang. Walaupun menang ya, tapi menurut gua kalau Better BF bisa start lebih awal, ngegas lebih awal, itu kemenangannya bisa lebih dominan, bisa dengan menang poin yang dominan ataupun bisa bahkan menang TKO di ronde-ronde akhir kalau dia ngegas dari awal. Yang kedua untuk Better BF sendiri kurang kasar, kurang rough, terutama pas di inside ya, di clinch, gerakan-gerakan non teknikalnya ya, kayak nge-push, ngedorong, kasar di clinchnya kayak kurang kelihatan. Kalau lihat fight-fight sebelumnya, Better BF kalau lagi di clinch, kalau lagi di inside fighting ya, dia tuh bukan kotor ya, kasar kayak ngedorong, nge-push ke samping ya. Nge-punch di inside gitu teman-teman ya. Kurang kelihatan ya. Karena untuk faktor-faktor yang gitu pun justru itu tuh, faktor-faktor yang main kasar ataupun main yang rough di inside itu ya, itu yang bisa nyebabin lawan tuh cepet capek. Dan di fight ini gue lihat Arthur kurang
menggunakan teknik-teknik yang kasar di inset gitu teman-teman ya. Jadi agak telat nih si Bivol kayaknya kendornya ya. Untuk setup sendiri ya, kemarin kan gue prediksi ada beberapa setup yang bakal di land sama Peter BF juga. Gue cuma ngeliat satu setup di pertengahan ronde berapa ya, gue lupa deh. Mungkin ntar gue masukin klipnya ya. Walaupun ronde berapa, ada satu setup overhand di mana di ronde gitu tuh di awal-awal dan bahkan di sebelum setup ini kena ya, Bivol tuh dapat kombinasi dan kayaknya kombinasinya bisa nge-shook gitu ya, nge-damage Peter BF dengan left hook kalau nggak salah deh. Dan kombinasi di tali, pas di tali tuh Arthur Better BF dapat counteran overhand tuh ya, yang gue bilang kemarin ya. Setup overhand itu kayaknya dari gue cek sih untuk setup ya, bukan overhand yang land dari serangan dia, tapi untuk setup counter Better BF yang telak itu cuma satu itu tuh yang land ya. Karena memang Bivol mainnya defensifnya rapih banget sih. Ada satu yang land itu ya. Lanjut lagi untuk ke Bivol sendiri. Untuk Bivol menurut gue almost perfect ya, hampir sempurna untuk fight ini ya. Rapih banget seperti biasa ya, footworknya yang gue bilang kemarin ya, Soviet style, dimana dia ada pendulum step ya, yang lompat ke depan ke belakang. Dan dia ini dengan tadi ya, dengan Soviet style ini tuh teman-teman, dia bisa mukul pas dia itu lagi mundur, lagi step back 2 langkah 3 langkah tak tak ya, 1-2 ya, bisa dia untuk striking bisa. Biasanya kan kalau mundur tuh fokus defense ya, si Bivol tuh mundur sambil nyari counteran 1-2-nya itu. Dan berapa kali ngeland ya, berapa kali counteran 1-2 pas dia mundur ke belakang, ngeland juga ke palanya Arthur ya. Cuma mungkin kekurangannya ya, seperfect-perfectnya Bivol, kekurangannya mungkin stamina-nya ya. Bukan gara-gara Bivol nggak punya stamina, tapi karena pressure dari Arthur ya. Pressure dari Arthur, body punch yang masih agak telat tapi mulai kerasa di ronde-ronde akhir, terutama di 3 ronde terakhir ya. Terutama di 3 ronde terakhir itu yang juga mungkin bikin juri ngasih kemenangan untuk Arthur. Itu mungkin yang bisa dibilang bukan kesalahan ya, kekurangan dari performanya Bivol di fight kali ini. Kehabisan bensin, kebanyakan nge-shell ya. Di 3 ronde terakhir dia kebanyakan double guard doang di tali, dan Arthur kombinasi ya. Jadi tentunya walaupun nggak bersih mungkin ya, walaupun pukulan nggak bersih tapi banyak pukulan, Arthur ngepres, pasti wasit ataupun pasti juri pun ngasih ronde ke Arthur di ronde-ronde akhir. Terus apa lagi nih? Bentar ya. Untuk strateginya Bivol ya, kemarin gue bilang si Bivol harus nge-hurt Better BF. Gue kira bakal itu yang dicari sama Bivol, ternyata enggak ya. Ternyata Bivol tetap stuck dengan strategi dia yang stay outside, stay moving, gerak terus di luar ya, nggak mau aduan depan-depanan dengan Better BF. Dan menurut gue gitu emang strategi yang lebih bagus ya untuk ngelawan Better BF yang powernya kayak gini. Kayaknya jangan diladenin ya kalau di dalam ya. Dan ini bahkan lebih lebih moving ya, lebih bergerak, lebih gerak lagi, lebih muter lagi dibanding pas kemarin lawan Canelo. Lawan Canelo dia masih beberapa kali berani ya. Lawan Canelo masih beberapa kali dia berani nge-press justru ya. Bivol yang nge-press, Bivol yang nyari yang advance ke depan ya. Untuk lawan Better BF ini dia hampir mungkin selain di ronde-ronde awal ya, sisanya teman-teman ya dia kebanyakan main aman, main serapih mungkin, defense, high guard, nggak pernah stay di satu spot, nggak pernah di corner. Cuma di tadi ya, di akhir-akhir ronde ataupun di akhir-akhir fight sekitar 3 ronde terakhir, beberapa kali dia ke-trap di tali. Mungkin gara-gara capek, mungkin gara-gara kena pukulan keras ya teman-teman ya. Overall sendiri gue bilang ya tadi ya, Bivol almost perfect kecuali di 3 ronde terakhir ataupun di akhir-akhir ronde karena kecapean. Better BF walaupun gue bilang ini bukan performa maksimal, bukan performa terbaiknya Arthur, tapi masih bisa menang. Bivol dengan performa Arthur yang masih kurang, masih belum bisa menang secara bersih ya. Di beberapa pendapat orang-orang, beberapa pendapat analis pun ada yang menangin Bivol, dan menurut gue fair-fair aja ya, karena memang ini close banget ya, deket banget. Ada yang menangin Bivol 2 ronde, ada yang bilang seri untuk gue, dan beberapa orang pun ada yang bilang Arthur menang 2 ronde ya. Dan itu fine semua sih. Jadi ada yang bilang robbery ya, ini perampokan nih katanya, harusnya Bivol menang. Itu nggak setuju sih gue ya, karena kalau close fight ataupun kalau fight yang deket ini nggak bisa dibilang sebagai
robbery ataupun curang ataupun perampokan, nggak bisa teman-teman ya, kecuali kalau lu menang 10 ronde tiba-tiba jurinya ngasih ke musuhnya, baru itu perampokan tuh, baru robbery ya. Kalau fight close kayak gini sih juri pun ya mungkin punya opini masing-masing. Ada juri yang lebih ngelihat clean punch, kayak juri pas lagi ngenilai mungkin Mayweather versus Pacquiao ya, itu jurinya mungkin lebih menghargai ya clean punch dibanding orang yang advance ke depan. Tapi kalau juri pas fight kali ini mungkin subjektivitasnya mereka lebih ke arah orang yang advance, orang yang nyari finish, orang yang nyari KO. Dan kalau lo tahu siapa, tentunya Better BF ya, yang nyari finish, yang nyari KO di fight kali ini. Makanya mungkin jurinya memihak ataupun memenangkan Better BF dalam fight kali ini. Oke? Jadi nggak bisa dibilang robbery ya. Untuk nextnya ya, nextnya sendiri rematch mungkin ya. Tadi juga si Turki ya, Turki Al-Sheikh, si bos boxingnya Saudi ya. Kayaknya bakal ngeset untuk rematch, dan gue yakin Bivol pun bakal setuju untuk rematch, dan BTBF pun menurut gue juga bakal setuju, karena kalau lu lihat di rank light heavyweight sih nggak ada lagi. Siapa lagi yang paling dekat dengan mereka ya? Mungkin kemarin Benavides, tapi Benavides udah ada jadwal fight juga, dan kayaknya masih belum ya untuk lawan mereka berdua ini ya. Belum, apalagi dengan fight yang close kayak gini ya. Menurut gue harus diselesaikan secara secara tuntas gitu ya untuk fight ini ya. Dan kalau bisa sih gue pengennya mungkin kurang dari maksimal 6 bulan ya. Maksimal mungkin 6 bulan, jangan lebih dari 6 bulan, jangan sampai mungkin setahun ya. Jangan lebih dari setahun untuk jaraknya, karena Arthur sendiri udah bentar lagi bakal di 40 tahun. Jadi gue takutnya nanti untuk next fight-nya kalau kelamaan keburu nge-slow nih, karena umur udah ngejar nih ya. Si Arthur udah agak kolot nih ya. Jadi kalau bisa secepat mungkin ya, mungkin 6 bulanan lah udah bisa dijadwalin untuk fight selanjutnya gitu ya. Jadi pendapat gue sendiri untuk fight kali ini tentunya ya great fight. Buat yang belum nonton harus nonton sih ini. Ini super technical, dua raja di kelas light heavyweight. Selamat buat Arthur yang dapat ini ya, unified light heavyweight, dapetin semua sabuk di light heavyweight setelah sekian puluh tahun ya, 20 tahunan ya kalau nggak salah ya. Terakhir yang megang tuh, kalau nggak salah yang terakhir megang tuh Roy Jones ya, yang bisa nyatuin semua sabuknya. Sekarang Arthur di 2024 bisa dapetin semua sabuknya. Respect juga buat Bivol yang mau ya melawan monster kayak Arthur gini ya. Dan kita tunggu untuk rematch-nya ya. Untuk prediksi rematch gimana? Ntar aja ya. Prediksi rematch-nya ntar aja ya. Nanti kalau udah jadi rematch-nya gimana kita bahas lagi. Untuk prediksi rematch Arthur BTRBF seri kedua gitu ya. Oke, gitu aja mungkin untuk video sekarang. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sorry agak telat ya untuk videonya karena tadi gue ngantuk banget. Subuh-subuh soalnya teman-teman fight-nya ya. Oke, thank you buat teman-teman. Selamat nonton mungkin video-video lainnya ya. Thank you, bisa di like, bisa komen, bisa di dislike. Kalau mungkin pengen sharing ya kayak biasa ya, sharing pendapatnya, opini kalian tentang preview gue kemarin yang salah. Tentang analisis kalian untuk fight kali ini gimana, silakan sharing di kolom komentar. Bisa ngobrol-ngobrol bareng, jangan ribut teman-teman ya. Thank you buat teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.